Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Sandra Harlim dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana cara membuat warehouse baru dan melakukan transaksi dengan warehouse tersebut di Odoo 16. Berikut adalah skenario yang akan saya gunakan untuk video kali ini. PT Dream akan membuat warehouse baru di daerah Bali dengan short name BLI, yang mana ketentuan shipment untuk warehouse tersebut antara lain incoming shipment-nya menggunakan type 2, yaitu receive goods in input and then stock, dan juga untuk outcoming shipment-nya menggunakan type 2, yaitu send goods in output and then deliver. Selanjutnya, PT Dream akan melakukan proses procure to pay, yaitu pembelian barang kepada vendor agar interior, yaitu storage box, sebanyak 10 buah sebagai bentuk incoming shipment-nya. Setelah itu, PT Dream akan melakukan proses order to cash, yaitu menjual produk storage box kepada Abigail Peterson sebanyak 5 buah sebagai bentuk outcoming shipment. Setelah menjelaskan skenario, saya akan lanjut untuk mensimulasikan proses pembuatan warehouse dan juga simulasi transaksinya di Odoo 16. Pertama-tama, sebelum itu, login terlebih dahulu ke akun database yang telah kita buat sebelumnya. Setelah berhasil login, pastikan terlebih dahulu bahwa Anda telah mengunduh modul purchase, sales, inventory, dan invoicing, ataupun accounting. Di sini dapat dilihat bahwa saya telah menginstal modul sales, accounting, inventory, dan juga purchase. Oke, langkah pertama yang kita perlu lakukan adalah melakukan konfigurasi inventory di settings. Karena itu kita pergi ke settings, kemudian pilih inventory, kemudian untuk di bagian warehouse, kita jangan lupa untuk mengklik storage location, multi-step route, dan juga storage category. Setelah itu, klik tombol save. Kita coba lagi cek di inventory, bagian warehouse. Oke, di sini sudah terchecklist ketiga bagian ini. Kemudian, setelah melakukan konfigurasi di setting, kita pergi ke modul inventory untuk membuat inventory baru. Jadi kita pergi ke inventory, kemudian kita klik configuration yang ada di navbar. Kemudian di sini kita pilih warehouse. Oke, di sini dapat dilihat bahwa kita masih memiliki satu warehouse, yaitu your company. Sesuai skenario, kita akan membuat warehouse baru di daerah Bali. Yaitu kita bisa klik tombol create. Di sini untuk warehouse kita namain Bali. Untuk short name-nya BLI. Kemudian untuk incoming shipment-nya, seperti yang sudah dijelaskan di skenario, kita akan menggunakan type 2, yaitu atau yang ini, receive goods in input and then stock. Terus untuk outcoming shipment-nya juga sama, kita akan pilih yang ini, yaitu send goods in output and then deliver. Oke, setelah itu, kita bisa klik tombol create, kemudian kita bisa balik lagi ke halaman warehouses. Nah, di sini dapat dilihat bahwa warehouse Bali telah terbentuk. Setelah membuat warehouse, kita dapat mengklik overview yang ada di navbar. Kemudian di sini kita dapat melakukan grouping berdasarkan warehouse-nya. Dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat dua warehouse yang dimiliki oleh company kita, yaitu PT Dream. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan, yaitu di warehouse Bali terdapat bagian peak. Hal ini dikarenakan kita menggunakan incoming shipment type 2 dan juga outcoming shipment type 2. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kita perlu mengecek terlebih dahulu berapa quantity on hand untuk produk yang ingin kita beli, yaitu storage box di warehouse Bali. Untuk itu, kita pergi ke modul inventory, kemudian klik reporting yang ada di navbar,
kemudian pilih stock. Nah, kemudian kita bisa pilih atau filter berdasarkan warehouse-nya, yaitu Bali. Nah, di sini dapat dilihat bahwa quantity on hand di storage box ini masih 0. Oke, karena itu langkah selanjutnya kita akan melakukan pembelian produk sebagai bentuk incoming shipment-nya dan juga bertujuan untuk mengisi persediaan pada warehouse Bali. Procure to Pay ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu dari pembuatan RFQ atau request for quotation, kemudian purchase order, kemudian receipt, dan kemudian menerima vendor bill dan juga melakukan payment. Untuk melakukan proses itu, kita perlu pergi ke modul purchase. Kemudian di sini kita klik tombol create, membuat quotation-nya. Kemudian di sini kita akan mengisi vendornya itu Azure Interior berdasarkan skenario. Kemudian untuk produknya itu storage box. Oke, di sini saya akan membeli barang storage box ini dengan kuantitas 10 sesuai skenario. Kemudian untuk field deliver to-nya jangan lupa diganti ke bagian Bali, yaitu Bali Receipts. Setelah itu, kita klik tombol create. Kemudian kita balik lagi ke sini. Setelah itu kita dapat melihat request for quotation yang telah terbuat. Setelah itu, kita dapat mengklik tombol confirm order. Di sini dapat dilihat bahwa RFQ tadi statusnya telah berubah menjadi purchase order. Setelah itu, kita dapat mengklik tombol receipt. Di sini dapat dilihat bahwa terdapat receipt order yang kita terima setelah mengklik tombol receipt dengan kode dokumen ini. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa destination location-nya adalah di bagian input. Karena kita tadi memilih incoming shipment-nya receive goods in input and then stock. Oke, setelah itu kita dapat mengubah kolom dan-nya menjadi 10 sesuai dengan kolom demand-nya yang menandakan bahwa kita tuh telah menerima barang sebanyak 10 buah berdasarkan pembelian yang kita lakukan. Kemudian setelah itu klik tombol validate. Nah, di sini dapat dilihat bahwa receipt order tersebut telah berubah statusnya menjadi done. Setelah itu, kita dapat pergi ke modul inventory untuk melakukan pengecekan stok. Di sini kita klik reporting dan pilih stok. Kemudian kita ke warehouse Bali. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk storage box, quantity on hand-nya telah berubah menjadi 10. Sesuai dengan pembelian yang kita lakukan. Langkah keempat atau langkah terakhir adalah kita melakukan proses order to cash sebagai bentuk outcome shipment-nya. Order to cash ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari membuat sales quotation, kemudian sales order, atau SO, dilanjutkan dengan delivery, terus memberikan customer invoice ke customer, dan juga menerima pembayaran atau payment. Karena itu kita perlu pergi ke modul sales. Nah, setelah itu kita klik tombol create pada halaman quotation ini. Kemudian sesuai dengan skenario, customer-nya adalah Abigail Peterson. Kemudian untuk produknya kita akan menggunakan produk pertama yaitu storage box. Nah, di sini kita akan mengubah kuantitasnya menjadi 5. Setelah itu di tab Other Info, kita pilih warehouse-nya yaitu Bali. Oke, setelah semuanya sudah tepat, kita bisa klik tombol create. Kemudian kita balik ke halaman quotation dan kita pilih sales quotation yang sudah kita buat. Setelah itu, kita bisa klik tombol confirm. Setelah mengklik tombol confirm, dapat dilihat bahwa status dari quotation tersebut telah berubah menjadi sales order. Kemudian, kita dapat mengklik tombol delivery.
Di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua dokumen yang terbentuk dari pengiriman ini, yaitu bagian pick dan juga out. Ini terjadi karena kita menggunakan outcoming shipment type 2, yaitu send goods in output and then deliver. Karena itu, jadi pertama-tama tuh barang tersebut dari stok, kemudian kita kirimkan ke bagian output. Kemudian, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat dokumen beli pick. Setelah itu, lakukan langkah berikut ini. Setelah itu, statusnya itu telah berubah menjadi done. Setelah itu, kita pergi ke dokumen selanjutnya, yaitu beli out. Setelah itu, kita klik validate. Nah, setelah itu, status dokumen ini telah berubah menjadi done. Setelah melakukan pengiriman barang, kita dapat pergi kembali ke stok untuk mengecek berapa quantity on hand storage box saat ini di warehouse Bali. Di sini kita dapat refresh. Kemudian kita ke pilih Bali. Nah, di sini dapat dilihat bahwa on hand ini telah berubah menjadi 5. Nah, hal ini menandakan bahwa 5 buah storage box telah keluar dari inventory atau dari warehouse Bali. Setelah melakukan proses order to cash dan melakukan pengecekan stok, kita bisa pergi kembali ke modul inventory. Kemudian kita bisa ke overview. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa proses tadi tuh sudah nol to proses. Di bagian ini kita dapat mengklik tombol validate. Ternyata saat incoming shipment terdapat dua dokumen yang terbentuk, yaitu beli in dan juga beli in, yang menandakan bahwa ini terjadi internal transfer produk dari bagian input ke bagian stock sesuai dengan incoming shipment yang kita pilih, yaitu type 2. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.